Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, semua sukacita di rumah Tuhan, amin. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa untuk lawatan Roh Kudus bagi Indonesia. Bermula dari para misionaris yang Tuhan utus ke pulau-pulau di bangsa ini, maka nama Yesus diperkenalkan di Indonesia. Beberapa misionaris itu antara lain Joseph Camp yang diutus ke Maluku, Nommensen yang diutus ke Sumatera Utara, Johannes MD yang diutus ke Surabaya, Carl Willem Otto yang diutus ke Papua, Johann Friedrich Becker yang dikirim untuk melayani suku Dayak, dan masih banyak lagi, sehingga nama Tuhan mulai dikenal dan semakin banyak yang menyembah Tuhan. Bangsa ini dikasihi, berharga dan mulia di mata Tuhan. Sebab itu biarlah di masa pencurahan Roh Kudus ini, kembali menyala di jati generasi ini api penginjilan yang pernah ada, dan dalam urapan Roh Kudus, kita akan berdiri untuk bangsa ini di hadapan Tuhan. Dengan lawatan dan kuasa Roh Kudus, Indonesia pasti akan mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam setiap bidang, baik dalam ekonomi, pendidikan, peradilan, bahkan keamanan. Indonesia, Roh Tuhan ada padamu, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita perkatakan lawatan Tuhan Roh Kudus bagi Indonesia. Kita perkatakan 3 kali, 2, 3. Lawatan Roh Kudus bagi Indonesia, lawatan Roh Kudus bagi Indonesia, lawatan Roh Kudus bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu membawa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini, biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi atas bangsa kami Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap pulau-pulau dilawat Tuhan. Setiap suku-suku dilawat oleh Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang luar biasa bergerak dengan luar biasa terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bahkan hari-hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah kebangkitan terjadi atas gereja-gereja-Mu. Kebangkitan terjadi atas setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu terus Tuhan terjadi atas setiap gereja-gereja-Mu. Hari-hari ini gereja-Mu terus bangkit kembali Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Dan melalui gereja-gereja-Mu banyak jiwa-jiwa boleh mengenal pribadi-Mu, percaya kepada Engkau satu-satunya juru selamat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah terus Tuhan Roh Kudus-Mu bergerak atas bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan setiap generasi yang ada di bangsa kami, mulai dari generasi anak-anak, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Biarlah hari-hari ini mereka juga mengalami lawatan Roh Kudus yang belum pernah terjadi. Engkau akan nyatakan atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami dengan segala yang baik, segala yang kudus, segala yang manis didengar terjadi atas Indonesia. Dimulai dari pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden Prabowo sampai aparat terbawah Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Mereka boleh Tuhan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, memiliki integritas dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau menjadikan bangsa kami bangsa yang maju, bangsa yang diberkati. Apapun yang terjadi hari-hari ini di bangsa kami, Engkau punya rencana yang indah atas Indonesia. Yang baik terus Engkau kerjakan atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati ekonomi bangsa kami, Engkau memberkati politik yang ada, budaya yang ada Tuhan. Terlebih Tuhan, keselamatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus bergerak dengan luar biasa atas bangsa yang kami kasihi. Engkau juga terus Tuhan bekerja atas Hong Kong, di mana kami boleh beribadah. Oh Tuhan, berada di kota ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau punya rencana yang indah
bertindak atas Hong Kong. Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau yang akan memberkati kota ini dengan segala yang baik. Biarlah setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkaulah Tuhan yang juru selamat atas Hong Kong. Setiap jiwa-jiwa yang ada di Hong Kong boleh bersujud Tuhan dan mengaku Engkaulah satu-satunya juru selamat yang boleh menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang pegang kendali dan Engkau yang bekerja. Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap umat-umat-Mu. Kami percaya saat kami datang tidak akan sama lagi saat kami pulang, karena kami sudah menerima pengurapan lawatan-Mu atas setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita perkatakan amin. Amin. Kembali silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Bahwa hari-hari ini Roh Kudusnya sedang dicurahkan atas gerejanya. Kita semua rindu, haus dan lapar akan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang akan memuaskan saudara dan saya. Pagi ini mari bawa korban syukurmu. Hanya Yesus yang terbaik, hanya Yesus yang termanis bagi hidup. Kau baik Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bersama
bawa syukur kami hanya kepadamu. Kami bawa syukur kami hanya kepadamu, nikmati hadiratnya, Yesus kau baik. Ku bawa korban syukur datang kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Tuh, sambil bangkit berdiri katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Katakan God is so good. God is so good. Haleluya. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. He's so good. Bumi sambil tepuk tangan katakan God is so good. God is so good. Haleluya. God is so good. Puji Tuhan. God is so good. He's so good. Bumi sekali lagi katakan God is so good. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. He's so Benar Tuhan, sukacita surga ada di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Umat-umat Tuhan yang siap bersukacita dengan sarsat, bersama-sama dengan saya katakan. Dia sungguh baik, amin. Maka dari itu kita mau berjalan bersama Tuhan. Yes. Urapan Tuhan terjadi atas tempat ini. Urapan sukacita. Karena dia
Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dia adalah Raja yang agung, Raja yang hebat. Dialah Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya seperti yatim piatu, firman-Nya berkata. Dia selalu bersama kita. Dia selalu ada bersama saudara dan saya untuk menyertai hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat sendiri nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yes Lord, Engkau ada bersama kami umat-Mu Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami Yesus. Sendiri kekuatan
bersamamu kami akan melewati semuanya, Yesus. Yes Lord, Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau akan melawat kami dan juga memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Untuk melewati hari-hari ini ya Tuhan. Melewati setiap hari yang Engkau izinkan kepada kami. Engkau akan beri kekuatan yang baru kepada kami Bapa. Roh Kudus, urapi kami, urapi juga firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, jangan satu pun yang terlewatkan yang Bapa. Kami percaya setiap kami dari rumah sudah mempersiapkan hati untuk menyambut Engkau dan menerima kekuatan yang baru daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, kebenaran bagi kita semua, judulnya penyertaan Tuhan. Saya percaya setiap kita semua yang hadir pagi hari ini pasti memerlukan penyertaan Tuhan. Amin. Bahkan seorang nabi besar yang bernama Musa, dia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Dia tahu bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, pelayanan yang dipercayakan kepada Musa itu tidak mudah. Memimpin suatu bangsa di mana bangsa ini sebelumnya adalah bangsa yang menjadi budak di Mesir, dijajah di Mesir, tidak punya pengalaman perang. Ratusan tahun ada di Mesir. Dan kemudian Tuhan katakan kepada Musa, engkau akan memimpin bangsa ini untuk keluar dari Mesir. Bagaimana? Sedangkan mereka aja pada masa itu sedang jadi budak. Bagaimana mau mengeluarkan mereka dari Mesir? Dan kemudian kalau nanti keluar bagaimana untuk sampai ke tanah yang Tuhan janjikan? Karena ada begitu banyak bangsa-bangsa besar yang ada menghadang mereka nantinya. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Sebab itu Musa, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia katakan apa? Di dalam Keluaran 33 ayat 15, kita baca bersama-sama. Berkatalah, suaranya belum keras ini, belum tune ya. Dengan keras kita baca 1 2 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengar, saudara katakan di sini oleh Musa kepada Tuhan,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah engkau suruh berangkat. Jangan engkau suruh kami pergi. Jangan engkau suruh kami bergerak kalau bukan engkau yang membimbing kami. Musa itu dikatakan nabi besar. Ada banyak nabi dalam Alkitab dituliskan, ada nabi kecil, ada nabi besar. Kenapa nabi besar dikatakan kepada Musa? Karena dia adalah satu-satunya nabi yang melakukan mujizat yang besar. Makanya dikatakan dia the great prophet. Dia adalah nabi yang besar. Laut terbelah sehingga orang Israel keluar dari padang gurun dan menyeberang untuk menuju tanah perjanjian. Musa menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin berhasil perjalanan mereka. Sebab itu Musa adalah nabi yang menggantungkan sepenuhnya pelayanannya, kehidupannya hanya kepada Tuhan. Bukan karena pengalaman. Kalau pengalaman yang diandalkan saudara, manusia bisa salah. Manusia itu bisa error, bisa salah. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Sebab itu Musa sangat mengandalkan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai Tuhan, kita semua sepakat bahwa kita nggak bisa melihat dengan mata jasmani kita keberadaan Tuhan. Betul? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu roh. Musa pun menyadari Tuhan itu roh. Tapi Musa mengandalkan Tuhan yang memang tidak kelihatan dengan mata jasmani ini. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau misalnya kita bicara mengandalkan teknologi, mengandalkan kekuatan sendiri, itu berarti kita mengandalkan sesuatu yang terlihat, ya kan? Sesuatu yang terlihat. Kita mengandalkan teknologi, mengandalkan peralatan yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Kita mengandalkannya dan itu terlihat. Tapi bagaimana dengan Musa mengandalkan Tuhan yang tidak dilihat oleh dia? Itulah yang dinamakan iman. Itu dinamakan iman. Kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya itu seorang diri seperti yatim piatu. Tapi Yesus berjanji kepada muridnya sebelum terangkat ke surga bahwa dia meminta kepada Bapa pribadi penolong dan disebut Roh Kudus. Apakah di dalam perjanjian lama ada Roh Kudus? Siapa Roh Kudus itu? Jadi Tuhan Yesus tak ada di perjanjian lama. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Minggu lalu saya sudah pernah nyampaikan ya, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah pertanyaannya, ada nggak di perjanjian lama? Ya ada, dia kan Tuhan ya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dia yang memiliki waktu, dia tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia Tuhan, dia hadir di hotel ini, dia hadir di tempat ini, dia juga hadir di tempat lain di mana orang sedang beribadah. Bukan cuma di sini doang dia hadir. Tuhan juga hadir di gereja-gereja lain. Dan dia adalah roh. Dia adalah Allah yang maha kuasa, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha dikatakan. Amin. Yohanes 4 ayat 24 nanti baca saja di rumah ya. Bahwa Allah itu roh dikatakan. Dia invisible. Tidak nampak dengan mata jasmani kita. Kalau Anda lihat orang di sebelah Anda itu visible. Bisa dilihat. Tapi ada yang disebut invisible, tidak bisa dilihat. Roh. Tapi roh itu juga ada yang disebut roh jahat.
Dia juga nggak kelihatan, tapi itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Roh yang tidak terlihat, yang kudus, itulah Tuhan. Amin. Dan dia tidak terbatas. Di dalam Ulangan 10 ayat 14 dikatakan bahwa dia mengatasi langit dan bumi. Mengatasi langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengukur tingginya langit. Tapi dia dikatakan mengatasi langit, jadi jauh lagi daripada langit. Dia mengatasi bumi, tidak ada yang dapat bisa mengukur kedalaman lautan. Ya kan? Kalau dikatakan manusia bisa mengukur, itu kan nggak bisa dipastikan mengukurnya. Walaupun ada alat, tapi nggak bisa dipastikan juga. Karena ada laut yang paling dalam sekali, nggak bisa manusia masuk ke dalamnya. Selama ini manusia pakai robot untuk masukkan ke dalam. Karena nggak ada bisa manusia masuk ke dalam. Udah nggak ada cahaya lagi, udah gelap. Ya memang dingin sekali. Laut dalam sekali itu dingin sekali. Nah, kemudian dikatakan dia di atas segalanya, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Jadi kita percaya ada yang namanya dunia tak kelihatan itu. Tapi dikatakan Tuhan lebih lagi daripada yang tak kelihatan. Jadi kita memang mempercayai ada yang namanya tak kelihatan itu. Minggu lalu saya sudah katakan kan, saya ini sebenarnya yang di dalam, cuma pakai kemahnya ini, rumahnya ini. Coba kalau misalnya saya datang ke sini nggak ada rumahnya, cuma suaranya aja, ya kan? Jadi kita disebut visible, bisa kelihatan. Tapi ada makhluk juga yang tak bisa kelihatan, invisible. Tapi dikatakan Tuhan itu di atas segalanya. Di atas daripada yang kelihatan maupun di atas daripada yang enggak kelihatan. Dia tidak terbatas dan dia yang tidak terbatas itu mau masuk ke dalam kita. Tuhan mau berdiam di dalam kita. Bisa enggak kita bayangkan begitu ya? Roh Allah yang maha kuasa itu, dia mau masuk ke dalam kita. Jadi creator, pencipta itu mau masuk ke dalam kita. Kita ini kan makhluk terbatas, manusia yang terbatas. Tapi dia yang tidak terbatas itu mau masuk ke dalam kita. Jadinya apa kita ini? Ya baik Roh Kudus, jadinya sesuatu yang dahsyat kan? Sesuatu yang dahsyat, makanya dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Di dunia ini ada roh-roh. Tapi dikatakan karena roh itu masuk ke dalam kita, yaitu roh Allah masuk ke dalam kita, makanya dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Tuhan itu mau meyakinkan kepada kita sehingga supaya kita ini hidup itu tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Yesus mengatakan jangan kamu khawatir. Penyakit itu paling gampang masuk ke dalam diri kita kalau kita ini khawatir. Karena khawatir itu tuh bisa menyebabkan orang stres. Stres maka imun di dalam tubuh ini akan turun. Sehingga bibit penyakit bisa muncul dalam diri kita. Itu yang menyebabkan orang jadi sakit. Tuhan tahu manusia ini rapuh, bisa khawatir. Khawatir itu bukan karena nggak punya uang. Orang punya uang banyak pun bisa khawatir. Betul nggak? Ulang-ulang lagi mungkin saya pernah menyaksikan tapi atau ada yang udah dengar atau belum gitu ya. Suatu kali saya ini pernah mendoakan bersama teman saya seorang bapak. Ya, bapak ini katanya sakit begitu. Nah, waktu kita datang ke sana itu dia cerita sama kita bla 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 semuanya lah, pokoknya orang hebat lah gitu ya. Hebat sekali ini orang.
keluarganya hebat-hebat semua gitu ya. Dia bilang sama saya gini, saya ini takut mati Pak, saya takut mati katanya. Saya belum mau mati Pak, saya takut mati. Padahal dia kan segala-gala ada begitu. Orang Kristen loh, pengurus gereja loh. Makanya pulang dari situ teman saya tanya begini, tahu nggak kenapa dia takut mati? Kenapa orang kaya itu takut mati katanya? Kan hartanya banyak, dia belum mau lepasin, belum mau melepaskan, makanya dia takut, dia bilang. Kalau ditanya, Bapak udah terima Yesus? Sudahlah, kenapa Bapak khawatir, kenapa Bapak takut? Bukankah Yesus mengatakan, aku menyediakan tempat? Berarti dia itu masih mikir, tempat di sana bagus gak ya? Itu daripada hotel yang dia tidur. Berarti masih khawatir kan? Dia masih khawatir di surga tuh enak gak sih gitu? Masih khawatir dia. Beberapa waktu lalu saya ini nonton di YouTube. Orang coba mengimajinasikan, jadi membuatlah apa tuh istilahnya ya, dengan teknologi membuat imajinasi surga tuh kayak apa. Berdasarkan kitab Wahyu. Jadi dia bikinlah visualisasi namanya ya, visualisasi. Wah, kota Yerusalem baru nanti kira-kira mungkin beginilah. Itu aja lihat gambarnya di YouTube aja sudah begini kita. Wah, padahal itu kan yang manusia bikin kan. Yang sebenarnya kayak apa pasti lebih dari itu. Dikatakan jalannya dari emas. Tembok-temboknya dari batu permata gitu kan. Tapi ternyata orang masih khawatir juga. Sudah firman-Nya mengatakan, boleh aja sih kita punya emas 10 kilo, tapi nanti di surga kan itu diinjak-injak. Jadi jalanan. Supaya kita jangan sombong. Jangan sombong lah punya emas 10 kilo. Iya kan? Jangan sombong, karena di surga kan itu diinjak. Jalanan loh. Kitab Wahyu bilang itu jalanan. Suatu kali ya, jadi di gereja kami yang dulu itu, tiba-tiba pengumuman gitu loh. Tapi pengumumannya bukan kayak gini, pengumuman sesama kita aja gitu, yang kayak pengerja gitu. Ada seorang ibu katanya kehilangan anting. Wah, jadi kita kan, dan kemudian dikasih tahu ibu ini baru pertama kali datang ke gereja. Dan dia tuh belum percaya Tuhan Yesus. Bener-bener jiwa baru pertama kali datang ke gereja. Ke gereja lain belum pernah loh. Baru pertama kali, inilah dia baru pertama kali masuk ke gereja. Dan belum percaya Tuhan juga, sebenarnya orangnya cuma baru tamu aja datang. Antingnya pun jatuh hilang. Waduh gimana, jadinya sibuk lah kita semua nyari gitu loh. Dan kita tuh cuma dikasih tahu anting hilang. Gitu kan, kayak apa bentuknya, modelnya nggak dikasih tahu gitu. Akhirnya tuh saya tanya, Bu, saya tanya sama ibu pengurus ya, ibu pengurus gitu ya. Ini ibadah wanita ceritanya. Jadi kan ada kebaktian khusus kan, nah ini kebaktian ini khusus wanita. Jadi, Bu antingnya kayak apa sih, saya bilang gitu. Coba carilah di toilet kayak di mana gitu. Udah dicari semua ke sudut-sudut, kok nggak ada nemu gitu. Kayak apa bentuk antingnya? Gambaran kita tuh kan mengkilat-mengkilat atau emas atau apa, kayak apa. Rupanya dibilang gede Pak katanya. Oh gede. Besar Pak katanya gitu. Itu tuh akhirnya ditunjukin fotonya. Yang sebelah kan ada dong. Kok bisa segede jatuh gak nyadar ya, saya bilang. Kok aneh ya gede. Akhirnya ditunjukin. Oh kayak gini, kok kayak mainan, saya bilang. Kok kayak mainan? Lalu satu ibu yang ngomongnya bilang sama, Pak ini mahal Pak, mahal sekali. Katanya, oh gitu, kok kayak mainan ya, saya bilang gitu. Rupanya dia itu tuh batu. Jadi ini
terbuat dari batu gitu ya, batu alam lah gitu ya. Tapi ini mahal sekali Pak. Saya kira itu kayak mengkilat-mengkilat Bu. Saya bilang, kita udah cari-cari loh, nggak ada. Nah, akhirnya dilaporlah ke manajemen, ya kan, supaya dilihat dari CCTV gitu. Mungkin ada di mana. Akhirnya canggih lah ya. Akhirnya CCTV itu bisa dapat lah. Rupanya ada orang yang ngambil. Jatuhnya itu tau nggak di mana saudara? Di lift. Jadi ada yang ngambil dan mukanya pun nampak di kamera. Ternyata wanita ini kerja di salah satu department store atau mall gitu loh. Dia ngambil, dia nemuin. Nah, akhirnya bisa diambil lah kembali barangnya. Cuma kan waktu itu kita nggak enak gini katanya. Wah, bisa-bisa suaminya marah nih katanya. Maksudnya apa? Udah baru pertama kali datang ke sini, ke gereja, kena musibah lagi begitu ya. Nah, kita kembali lagi ya. Bahwa di surga dikatakan di kitab Wahyu, tembok-temboknya semuanya itu dari batu-batu yang wah, kita aja melihat aja mungkin gak pernah gitu kan. Dikatakan batu-batu yang sangat-sangat mahal begitu. Tapi kenapa orang yang sudah Kristen katanya, udah percaya Tuhan Yesus juru selamat, naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita di sana, tapi masih khawatir, masih takut. Kayak takut nanti di sana tuh gimana ya gitu. Kok kayaknya enakan di sini gitu kan. Padahal di dunia ini penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketakutan orang. Apalagi di hari-hari sekarang. Betul enggak? Waduh gimana ini? Ada orang mungkin bilang begini, aduh lewat hari besok aja udah bersyukur katanya. Bisa lewat hari esoknya udah bersyukur. Begitu. Tuhan mau mengajak kita, anak-anak Tuhan, justru kita harus beda. Kita harus beda. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Sebagai garansinya. Roh Kudus itu sebagai penjamin gitu loh. Sebagai penjamin itu Roh Kudus. Supaya kita jangan takut. Jangan khawatir. Dalam hidup ini. Tadi kita sudah nyanyikan, bersamamu Bapa, ku lewati. Bukan 1, 2 aja, semua. Sekarang lagi mau masuk musim panas di Hong Kong. Engkau ada di setiap musim hidupku. Mau lagi musim kering, panas, musim gugur, musim hujan, musim salju. Aku percaya bahwa Tuhan menyertai aku. Tidak membiarkan aku sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Jangan cuma percaya aja. Karena kalau cuma percaya aja, setan juga percaya. Makanya setan gemetar. Tapi kita bukan cuma sekedar percaya. Tapi kita juga orang yang bertindak. Amin. Kalau tadi dikatakan engkau yang bertindak. Nah, Tuhan itu mau bertindak, Dia mau bertindak melalui kita. Kita pun harus ada bagiannya supaya Tuhan itu bertindak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita.
Jangan kita minta dan percaya penyertaan Tuhan, tapi kita nggak lakukan bagian kita. Nggak bisa begitu, itu nggak adil namanya. Makanya kemarin ya, saya ada ngomong sama Ibu Linda kan, di kamar, saya bilang gini, kadangkala ya saya bilang, saya lihat orang di YouTube ini kan, doa gitu. Kayak doa tuh kayak maksa sama Tuhan gitu kan. Ya Tuhan kami begini, wah. Terus pertanyaannya begini loh, apakah kita pun sudah benar-benar di hadapan Tuhan itu sesuai dengan kayak doa kita? Dapat nggak maksud saya? Nangkap nggak maksud saya? Kayak gampangnya gitu, kayak nyuruh Tuhan jadinya gitu. Ada bedanya saudaraku ya, kalau kita melihat kadangkala ada hamba Tuhan, atau mungkin ketika dia doa, ketika dia menyampaikan pesan Tuhan begitu ya. Kan kita juga nggak mesti niru-niru. Nggak juga mesti niru-niru. Wah saudara-saudara, wah gitu kan. Wah gitu. Nggak mesti niru-niru juga. Dan kita juga mesti lihat kenapa dia bisa begitu dan kenapa ketika dia menyampaikan pesan, kenapa ketika dia berdoa, kenapa dia ketika melakukan pelayanannya ada mujizat, ada ini, itu. Jangan lihat yang ada di panggungnya, jangan lihat yang ada di dalam ministrinya itu, tapi lihat di belakangnya itu apa. Bagaimana dia harga yang dibayarnya. Kadang-kala kan kita kan mau dahsyat-dahsyat juga nih. Kayak hamba Tuhan yang lain tuh, wah doanya kayak gimana, mau gimana, kelihatannya spektakuler gini. Tapi kita bayar harganya malas. Ininya iya, enggak bisa disamakan. Kalau kita lihat pelayanan Yesus gitu kan, wah mungkin juga para rasul, pelayanannya setelah mendapatkan urapan Roh Kudus. Tapi lihat dulu mereka berapa lama di loteng itu nunggu. Berapa lama mereka tuh nggak kemana-mana di situ aja. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pengen punya gedung 20 lantai, tapi pondasinya itu untuk 3 tingkat. Yang ada ambruk. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu yang spektakuler, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, ada harga yang harus kita bayar. Ada bagian kita. Sama kalau kita minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, ada bagian kita juga. Ada harga yang harus kita bayar. Nah yang pertama sederhana aja. Untuk kita mendapatkan penyertaan Tuhan, mengundang Yesus. Nah ayat ini seringkali kan dipakai untuk orang yang kayaknya tuh baru pertama kali. Betul nggak? Terima Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya ayat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Berarti orang Kristen atau bukan? Orang Kristen, orang yang sudah percaya. Kadang kalau orang Kristen pun dalam hidupnya itu nggak ada Yesus. Yesus katakan apa? Aku mengetuk pintu. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan aku. Penyertaan bukan? Penyertaan. Oke, ayat ini mungkin ada dipakai buat orang yang mau terima Yesus ke dalam diri dia. Tapi sebenarnya ayat ini juga ditujukan kepada orang Kristen loh. Karena ini untuk jemaat Laodikia. Laodikia itu, jemaatnya itu kaya. Jemaat yang kaya. Laodikia itu berada di atas
Saya pernah dua kali saya pernah ke Laodikia ini, Turki ya. Ini jemaat yang kaya. Mereka itu dulu terkenal sekali. Tekstilnya, obat-obatan, mereka punya sumber air panas yang bisa menjadi obat, kayak sulfur begitu. Kaya orang Laodikia. Tapi karena kayanya mereka sombong dan tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan dia, kekayaan dia, kehebatan dia. Dan Tuhan menegur orang Kristen yang kayak begitu. Jemaat Tuhan yang kayak begitu. Dan Tuhan itu tegur, bilang, aku mengetok. Pertanyaannya, kamu dengar enggak suara? Banyak orang Kristen, udah dikotbahin, itu kan suara Tuhan. Tuhan mengetuk, tapi cuma masuk kiri, masuk kanan, bukan enggak masuk juga. Enggak masuk. Tuhan bilang, aku akan masuk. Kalau dia mendengar dan membukakan pintu hatinya, ya dibukakan, Tuhan mau masuk. Dan Tuhan itu mendapatkannya, lalu makan bersama-sama. Makan bersama-sama, apa makanan Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini? Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk ke dalam, Yesus makan bersama-sama dengan kita, Yesus itu bersama kita melakukan kehendak Bapa. Nah, waktu kita melakukan kehendak Bapa bersama Yesus, maka ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan kepada kita. Kalau kita mau tiap hari buka pintu hati kita ini untuk Tuhan Yesus, untuk firman-Nya, untuk suaranya. Tapi sebaliknya kalau kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, sekalipun kita Kristen, makanya nggak ada penyertaan Tuhan. Tuhan hanya menyertai orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hati tiap hari untuk Tuhan. Buka hatimu tiap hari untuk Tuhan. Biarkan Tuhan itu masuk. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Buka hatimu untuk firman-Nya. Pastikan level kita sampai di level ini. Makan bersama dengan Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara. Kalau kita mau mendapatkan penyertaan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lagi, Yesus itu mau berdiam menyertai kita kalau kita mengasihi. Dan mengasihi itu tandanya menuruti. Mengasihi bukan cuma dari mulut kita, bukan lip service. Ya, tapi kita melakukan firman-Nya. Sama aja kayak kehidupan kita kalau misalnya kita menyukai seseorang menyukai kita. Kan pasti harus dibuktikan dong. Kan gak bisa cuma bilang aku cinta kamu, aku cinta kamu. Nah, buktinya apa kamu cinta aku? Gak ada action. Ngomong doang gitu kan. Sama, kita juga begitu. Kalau Tuhan bilang, katanya kamu mengasihi aku, kata Tuhan. Tapi mana buktinya? Kamu harus melakukan firman-Ku. Bukti kita mengasihi Tuhan. Dan waktu kita melakukannya, maka dia dikatakan tinggal, diam. Dia bersama-sama kita, dia menyertai kita. Lakukanlah firman-Nya dengan sepenuh hati, bukan separoh-separoh. Sepenuh hati. Nah yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan penyertaan dari Tuhan, milikilah hati yang kuat dan teguh. Jangan goyah. Yesus itu dikatakan batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh. Ya. Yesus, Engkau perlindunganku.
Itu lagu him. Kebanyakan gereja lama ya menyanyikan lagu him ya. Nah, Yesus disebut batu karang yang teguh. Petrus, batu karang. Bukan bicara keras kepala ya, bukan. Artinya gini, punya prinsip. Ya. Kita itu dalam hidup tuh mestinya punya prinsip. Kalau kita kenal sama orang ini gak punya prinsip. Batasi dulu. Gak bisa dekat nih, kamu gak punya prinsip orangnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya prinsip. Prinsip kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Nah, dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 9. Ketika Tuhan meyakinkan Yosua, karena Yosua itu pasti ya, kalau kita jadi Yosua kita juga mungkin berpikir begitu. Aduh gimana ya, aku bakal menggantikan Musa. Orang Israel ini keras kepala, tegar tengkuk. Bagaimana cara ngomong sama mereka? Bagaimana memimpin mereka ini? Lalu Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam kehidupannya Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, dari bayi saja, dia sudah mendapatkan tantangan loh. Betul enggak? Lu mendapat tantangan. Herodes bilang, bunuh semua bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah. Sama seperti Musa, bayi aja udah mendapat tantangan. Bayi aja udah ditaruh di sungai loh, ngapung-ngapung gitu. Sungai Nil. Sungai yang dulunya banyak buayanya. Dalam pelayanannya, Yesus pun banyak mendapat tantangan dari orang-orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan itu yang tak kelihatan pun mencoba untuk menantang Yesus. Sama seperti kita orang percaya di dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita sekalipun sudah menjadi orang lahir baru, ikut Yesus, pelayanan, juga kita mempunyai tantangan dalam hidup ini. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, sama seperti Tuhan ingatkan kepada Yosua. Katakan kiri kananmu, saudara, jangan takut dan tawar hati. Apa artinya tawar hati? Tawar hati itu artinya seperti ini, belum bertanding, udah overthinking. Kayaknya gak mungkin aku nih, kayaknya gak bisa lah, kayaknya gak mungkin. Nah itu tawar hati. Marilah kita belajar seperti Daud. Dia berani, karena dia tahu siapa di pihaknya. Amin. Jika kita ini hatinya itu tidak kuat dan teguh, maka hati kita ini menjadi lawannya. Lawan daripada tidak kuat dan tidak teguh itu adalah menjadi kecut, mengecil, dan tawar hati. Ada contoh-contoh orang yang kecut dan tawar hati. Yang pertama itu adalah Yunus. Ketika Tuhan bilang sama Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Yunus itu pikir begini, waduh Niniwe, zaman itu ya, Niniwe itu kota kaya. Kota yang sangat kaya sekali, kota yang besar, kota yang megah. Dan Yunus disuruh ke sana. Dan orang Niniwe ini orangnya gak suka sama orang Israel. Dan Yunus itu rasanya, aduh ke Niniwe. Enggak lah Tuhan. Nah, Yunus ini kecil hatinya, ciut. Disuruh Tuhan loh ke Niniwe. Lalu dia bilang begini dalam hatinya dia, di pikirannya, aku mending ke Tarsis aja lah. Kan di Tarsis juga ada jiwa-jiwa. Tapi Tuhan gak suruh ke situ. Betul, di sana ada jiwa-jiwa, betul. Tapi Tuhan gak suruh ke situ.
dia coba untuk bikin alasan-alasan. Apa yang terjadi? Kapal yang ditumpangi dia menuju Tarsis itu diombang-ambing oleh ombak. Suatu kali ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Betty ya. Ibu Betty itu bilang begini, wah itu jadi rema bagi saya. Jangan sampai katanya, kita itu begini loh. Tuhan sudah bawa kita tuh ke sini. Ya kan? Tapi karena kita merasa kayaknya, kayaknya aku, udahlah aku males atau apa-apa gimana, ambil jalan pintas, aku kesini aja lah, gitu. Lalu kita ada di sini, gara-gara kita, ini yang di sini, orang-orang di sini jadi terombang-ambing. Yunus tuh, akhirnya Yunus bilang, aku katanya, aku yang menyebabkan ini katanya. Begitu Yunus dilemparkan ke laut, tenang. Biang keroknya ini ternyata katanya. Tapi puji Tuhan Yunus bertobat di dalam perut ikan. Nah yang kedua, ada seorang asistennya Elisa. Elisa ini punya ajudan gitu. Suatu kali asistennya ini bilang begini sama Elisa, dia bangun, dia lihat, waduh, matilah kita. Karena mereka cuma berdua. Sementara tentara Aram, banyak mengepung mereka, mau menangkap Elisa. Tentara Aram ini, mau menangkap Elisa, mau menangkap Nabi Elisa. Tapi asisten Elisa bilang, matilah kita. Habislah kita nih. Udah dikepung. Tapi Elisa tenang aja. Kenapa Elisa tenang aja? Karena Elisa tahu bahwa Tuhan itu beserta dia. Dan dia bilang sama asistennya, yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Lalu dia berdoa, Tuhan bukakanlah matanya. Nah kalau bicara perkara mata rohani itu hanya Tuhan yang bisa buka. Dulu saya pernah ada kenalan ya. Selalu melihat. Penglihatan terus. Tapi gak pernah baca firman. Tapi bagaimana caranya ngomong sama ibu ini gitu ya. Gimana caranya gitu. Supaya dia juga jangan tersinggung gitu kan. Kok setiap kali kita doa penglihatan terus. Saya lihat ini. Saya lihat ini. Coba kalau misalnya dibilang, Ibu Yuli, saya melihat ada kerbau di atas kepala Ibu Yuli. Coba. Kayak gitu kan. Bukan tersinggung juga Bu, cari ayat kan. Mana ayatnya kerbau ya? Kerbau gitu. Saya lihat ini, saya lihat itu, kok terus melihat. Ya. Nah, hanya Tuhan, amin. Jadi jangan sampai kita itu membuat-buat, mengimajinasikan, membayang-bayangkan, lalu kita bilang, oh ini dari Tuhan. Padahal kita yang bikin bayangan-bayangan di kepala kita, gitu. Nah apakah kita perlu sampai seperti ini? Ya enggak juga, amin saudara. Kita juga enggak perlu, Tuhan tolong bukakan mataku, aku pengen lihat tentara surga. Ya itu kan enggak perlu, amin. Ada hal-hal yang membuat harus seperti ini terjadi. Elisa itu harus berdoa untuk supaya dibukakan mata dia. Karena Elisa punya mata iman bahwa ada bala tentara surga. Ada kondisi-kondisi tertentu,
Tuhan bisa bukakan mata kita loh, melihat. Itu untuk meyakinkan kita, jadi kita nggak takut gitu. Tapi ada hal-hal tertentu, nggak mesti saudaraku. Kita harus paksa Tuhan supaya kita seperti Elisa bisa lihat gitu. Ya enggak, nanti tujuannya apa? Jadi sombong kita. Begitu, ya kan? Kalau ini kan enggak, ini ada kasus tertentu. Tapi saya mau menyampaikan begini, sekalipun kita nggak melihat ada pasukan tentara surgawi ya di sekitar kita, tapi kita percaya ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada malaikat Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Dan yang keempat, saudaraku, bagaimana kita mendapatkan penyertaan Tuhan? Kalau kita melakukan amanat agung. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus akan ada pada kita kalau kita memberitakan kabar baik. Roh Kudus menjadi penjamin supaya kita berani untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk hidup kita ini boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita ini tidak mau memberitakan kabar baik, ya kita nggak dapat penyertaan. Berapa di antara saudara yang mau memberitakan kabar baik? Amin. Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Dan yang terakhir saudaraku, ada satu tanda, kita langsung aja ke yang terakhir ya. Ada satu tanda kalau kita ini adalah mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita memperoleh damai sejahtera di hati kita. Tanda damai sejahtera itu adalah kita itu tidak dibikin bingung. Tapi kalau sesuatu yang membingungkan itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu gak pernah bikin bingung seperti saya bilang tadi. Ibu Yuli, saya melihat ada kerbau di atas kepala ibu. Itu bikin bingung kan? Itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu menyampaikan pesan sesuatu tuh gak bikin kita bingung. Tuhan itu kalau menyampaikan pesan jelas. Dan ada damai sejahtera di hati kita. Gak bikin kita bingung. Saya undang kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Penyertaan Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Damai sejahtera sebagai tanda kita disertai, kita nggak bisa beli damai sejahtera. Sekalipun ada namanya toko damai, tapi di situ nggak ada jual damai. Damai itu hanya bisa kita terima dan kita peroleh dari Tuhan Yesus. Inilah tanda bahwa kita itu disertai Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita mendapatkan damai sejahtera. Hari ini saya mau berdoa bagi kita semua. Kita mau menerima Roh Kudus dicurahkan atas kita. Semua kita pagi hari ini untuk menerima Roh Kudus yang akan melawat kita. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau minta penyertaan-Mu. Aku mau minta penyertaan-Mu. Saudara katakan, Roh Kudus, penuhi aku pagi ini. Hanya Engkaulah Roh Kudus yang menyertai perjalananku, di dalam pekerjaanku. Hanya Roh Kudus, day by day, hari demi hari. Hanya Dia. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara katakan, Tuhan penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku. Penuhi aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Bapa, penuhi anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Penuhi mereka ya Bapa. Penuhi Roh Kudus. Penuhi ya Roh Kudus anak-anak-Mu. Penuhi semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Oh, di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa.
kami perlu kuasa-Mu Roh Kudus, penyertaan-Mu. Naungi kami sekarang Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Holy Spirit, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, lepaskan anak-anak-Mu dari apapun yang mencoba menghalangi mereka mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terbuka selama ini yang menutupi mereka untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terbuka dalam nama Yesus. Sehingga mereka mendengar suara-Mu. Mendengar suara Yesus yang mengetuk pintu. Mereka membukakan pintu. Dan makan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau makan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Melakukan kehendak-Mu. Mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Bersaksi, memberitakan kabar baik. Sehingga kami mendapatkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Kami tidak takut. Kami tidak kecil hati. Kami tidak lagi tawar hati. Sebab roh yang ada dalam kami lebih besar daripada yang dunia ini. Kami menjadi orang-orang yang kuat dan teguh. Memandang hanya kepada Yesus. Memandang hanya kepada-Mu Bapa. Bukan kepada persoalan. Bukan kepada tantangan. Tapi kami memandang kepada Yesus. Yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hari ini, pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, membawa yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Berkati berlimpah-limpah anak-anak-Mu. Dan kami menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita juga mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Sambil persembahan dijalankan. Oh, tidak ada. Oh, baiklah. Pengumuman seperti biasa bahwa setiap hari Selasa kita mengadakan doa malam melalui link Zoom. Bagi Anda yang punya waktu bisa ikut bersama-sama untuk doa, karena melalui kegiatan doa ini kita juga bisa belajar ya, bagaimana kita bersyafaat, bagaimana kita berdoa. Dan kemudian doa puasa diadakan pada hari Sabtu. Anda bisa juga mengikuti melalui link Zoom ya. Dan gimana? Oh iya, doa siang, banyak doa, kita banyak doa, banyak berkat ya. Doa siang itu setiap Selasa sampai hari Jumat jam 3 waktu Hong Kong melalui link Zoom juga ya. Juga doa fajar lagi. Doa fajar setiap Sabtu pagi ya. Setiap Sabtu pagi jam 5 pagi. Nah, bagi Anda yang ingin ikut nanti siang, mau melihat ada kegiatan kita di SIT gabungan yang diadakan di jembatan yang indah sekali ya, di Hong Kong ini, di depan Sino Plaza ya. Nah, situ nanti siang ada acara kegiatan, bisa
kumpul bersama-sama, menari, ya, nyanyi gitu ya. Bisa ikut nanti jam 2:15 diadakan di depan Sino Plaza di bawah jembatan yang indah sekali di kota Hong Kong. Haleluya. Siapa yang baru pertama kali datang beribadah di sini? Apakah ada saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di sini? Boleh lambaikan tangannya, mengangkat tangannya. Oh, jemaat-jemaat yang luar biasa semuanya pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dikenyangkan, dipuaskan oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan yang telah ditaburkan pasti akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, dan juga seluruh jemaat yang hadir, yang sudah menabur. Tuhan menolong, membukakan jalan dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh pemimpin rohani kami, Pastor Johan, Pastor Heriko. Kau berkati seluruh keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di surga. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkatnya katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.